Selamat datang di channel Chatroom. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai PLC Mitsubishi FX3G. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah function yaitu coil set dan reset dan juga ada invert function. Nah, untuk kedua function ini cukup sering dipakai pada sebuah rangkaian. Untuk yang pertama di sini ada sebuah rangkaian coil set dan reset. Nah, coil set reset di sini itu biasa juga disebut eh, kuncian, namun hanya penggunaannya saja pada rangkaiannya itu dia laddernya itu sedikit berbeda. Jadi jika biasanya itu set reset kuncian pada rangkaian biasanya itu seperti ini, misalkan saja ada X0, kemudian ada juga ini untuk outputnya, kemudian di sini di kuncian. Nah, kemudian di sini ada satu buah tombol untuk stopnya. Nah, rata-rata atau biasanya itu memakainya seperti ini ya untuk kuncian. Namun untuk seperti ini terkadang jika dia digunakan untuk ladder yang lebih rumit, dia agak sedikit bingung karena tempatnya itu terbatas. Jadi dia harus berdekatan. Sedangkan jika menggunakan set reset itu untuk setnya bisa di posisi di mana saja, resetnya itu bisa di mana saja. Jadi tidak harus seperti ini. Nah, untuk menjelaskan langsung akan saya buatkan contoh set resetnya. Saya berikan notnya dulu biar lebih mudah untuk mengingatnya. Set reset coil yang pertama ada X0. X0 ini digunakan untuk start. Kemudian ada X1 dia digunakan untuk reset M0. Kemudian ada M0 di sini sebagai coil internal memory. Kemudian saya buatkan satu lagi yaitu X2 sebagai start 2. Ada juga S3 itu sebagai reset Y0. Kemudian ada Y0 sebagai coil. Jadi kenapa ada dua? Jadi untuk memperjelas saja untuk set reset ini tidak hanya saja bisa digunakan untuk output berupa Y, namun juga bisa digunakan untuk internal memory. Oke, langsung saja di sini ada X0 sebagai startnya di sini. Nah, kemudian untuk setnya itu menggunakan kode set, kemudian outputnya M0. Nah, seperti ini. Nah, jika ini untuk menyalakannya pasti juga membutuhkan untuk mematikan M0 ini. Makanya kita berikan sebuah reset M0. Di sini menggunakan X1 untuk outputnya kodenya RST M0. Nah, untuk yang kedua di sini dia ada X2. Kemudian outputnya adalah set Y0. Kemudian untuk yang resetnya menggunakan X3. Lalu untuk perintah resetnya yaitu RST Y0. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk startnya untuk menyalakan M0. Kemudian X1 ini untuk mereset M0.
X2 ini untuk set Y0, kemudian X3 itu untuk preset Y0. Oke, langsung saja saya tampilkan untuk simulasinya untuk mempermudah pemahaman. Ya, seperti ini. Nah, X0 ini dan X1 untuk M0, X2, X3 untuk Y0. Nah, ini akan saya coba nyalakan untuk X0-nya. Nah, dia akan menyalakan M0. Namun ketika saya off-kan untuk X0-nya, nah, X0 di sini sudah off, namun untuk output M0 dia masih on. Jadi dia terkunci. Lalu untuk mematikannya cukup dengan menekan trigger yang digunakan untuk resetnya. Di sini saya gunakan X1, saya tekan. Nah, X1 ditekan, M0 akan reset atau akan off. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang bawahnya yang menggunakan output Y0 sama juga. Ketika X2 itu ditekan, Y0 akan on. Namun ketika dilepas, nah X2 dilepas, Y0 ini akan tap atau masih akan on. Lalu untuk mematikannya cukup dengan menekan X3. Ya, seperti itu. Jadi memang sistemnya kuncian, hanya berbeda saja untuk perintahnya. Intinya sama saja, bebas mau menggunakan yang mana saja. Oke, untuk selanjutnya saya menggunakan untuk function yang kedua yaitu function invert. Di bawahnya saja invert. Nah, invert ini artinya itu untuk membalikan perintah. Jadi fungsi ini itu pada PLC digunakan untuk membalikkan perintah berlawanan dari perintah di depan ini. Jadi apa yang di sini perintahnya NO nanti di sini juga akan berubah. Nah, untuk pemahamannya saya buatkan notnya dulu, yaitu menggunakan X5 sebagai trigger atau sinyal. Kemudian ada X6 sebagai trigger atau sinyal. Nah, untuk outputnya di sini menggunakan Y berapa di sini? Y2. Untuk ada satu lagi Y2 sebagai output. Nah, jadi saya sendiri biasanya menggunakan function invert ini untuk alarm ataupun reset. Jadi biasanya itu untuk yang normalnya pasti akan membuat seperti ini. Misalkan saja ini X5, kemudian di bawahnya dibuatkan X6, kemudian di bawahnya dibuatkan X7. Nah, 3 ini pasti akan dijumper ke bawah. Nah, baru di salah satunya itu diberikan output Y2. Yang pasti rata-rata itu seperti ini. Namun jika seperti ini kan terlalu makan tempat, jadi nanti akan membuat saat pengecekan itu agak sedikit membingungkan. Nah, makanya dipersingkat saja. Jadi seperti ini dihapus dulu. Nah, digunakan seperti ini. X5, X6, X7. Di sini Y2. Nah, seperti ini awalannya. Kemudian di baris yang kosong ini diberikan tanda yang ini. Invert option result. Tahu yang ada garis di tengahnya seperti ini. Klik OK.
Nah, seperti ini. Namun perlu dipahami seperti tadi saya jelaskan, untuk invert ini adalah membalikkan perintah. Jadi di mana ketika di sini posisi NO, misalkan tombol itu belum ditekan, maka dia dibalikkan perintah di sini. Di sini belum memberikan perintah, maka di sini sudah memberikan perintah. Jadi sudah untuk menyalakan Y2. X6 juga sama, jika di sini belum ditekan, maka di sini sudah memberikan perintah. Jadi ketika di sini itu belum memberikan perintah, di sini sudah memberikan perintahnya. Jadi kebalikannya dari posisi di sini, itu saling terbalik di sini. Makanya di sini harus diubah menggunakan kontak NC, yaitu X5 NC, kemudian X6 NC, X7, di sini NC juga. Ya, seperti ini. Nah, di sini sudah memberikan sinyal karena di sini NC, namun karena di sini ada invertnya, dia dibalikkan perintahnya sehingga di sini tidak ada perintahnya. Seperti itu. Oke, langsung saja saya tampilkan untuk mempermudah pemahaman. Ya, bisa dilihat di sini ya, di sini sudah terhubung, saling mengalirkan arus, namun di sini Y2 itu belum on. Kenapa? Ya karena di sini ada perintah invert ini. Jadi dibalikkan perintahnya di sini. Oke, saya aktifkan simulasinya biar lebih enak melihatnya. Invert. Nah, X5, X6, X7. Nah, di sini Mas sudah menyambung, akan saya coba nyalakan apa yang akan terjadi di Y2. Saya on kan. Nah, di sini NO. Nah, namun karena di sini NO, di sini ada invert, maka di sini sudah mengalir arus. Jadi untuk menyalakan Y2, ini saya off kan. Jika X6 di on kan, nah, dia juga sama akan menyalakan X6, X7, ya. Padahal di sini perintah NO, namun karena di sini di invert, maka dia dibalikkan perintahnya. Nah, bagaimana jika diaktifkan ada lebih dari satu triggernya? X7 sudah on di sini, maka X6 akan saya on kan. Nah, Y2 tetap aktif karena dia di sini sudah ada triggernya, di-invert kan dibalikkan. X5 pun seperti itu. Nah, tiga-tiganya on, Y2 tetap off. Nah, ketika salah satu off, nah dia tetap masih akan on karena dua ini masih memberikan trigger kebalikan. Ketika ini di off kan masih sama. Nah, namun ketika X7 ini di off kan, Y2 itu akan mati. Oke, seperti itu ya, mudah dipahami. Saya rasa cukup itu saja untuk penjelasan mengenai set reset, kemudian function invert. Jika ada yang masih belum dipahami ataupun ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Jika ada request untuk pembuatan rangkaian, tanyakan saja, nanti saya usahakan untuk dibuatkan. Terima kasih.